Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Andaresa Dewi. Di sini saya akan memaparkan tentang reformasi birokrasi pemangkasan eselon 3 dan 4 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reformasi birokrasi diperlukan untuk merampingkan aparatur sipil negara sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas. Karena yang terjadi saat ini adalah terdapat anggapannya masyarakat bahwa birokrasi merupakan suatu hal yang rumit dan berbelit. Selain itu, terdapat pandangan bahwa aparatur sipil negara bersikap sewenang-wenang, koruptif, dan tidak memberikan kualitas pelayanan yang prima. Dasar hukum kebijakan reformasi birokrasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 serta penjabarannya tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 dan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Sejarah birokrasi yaitu direncanakan mulai tahun 2006, yaitu pada lembaga 1. Mahkamah Agung, 2. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum dan menurunnya kebocoran. Yang ketiga, imigrasi, dan keempat, Departemen Keuangan untuk meningkatkan investasi. Yang direncanakan mulai tahun 2007 ditunjukkan untuk mereformasi birokrasi lembaga institut yang 1. BKPM, 2. Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan investasi serta Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan menurunnya kebocoran yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Ditujukan pada lembaga institusi Polri serta TNI untuk lembaga-lembaga lainnya. Dan ruang lingkup reformasi birokrasi yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan undang-undang, SDMA, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Roadmap reformasi birokrasi yaitu disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi kepada pusat dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Tantangan dan hambatan pun dilalui untuk adanya reformasi birokrasi ini. Kesatu, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberitahuan tindak pidana korupsi. Karena kebanyakan dari aparatur sipil negara banyak terbuktinya korupsi. Makanya ini adalah tantangan dan hambatan yang harus dicegah dalam reformasi birokrasi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Banyak kelembagaan yang tatanya kurang sesuai atau kurang maksimal. Makanya disebut belum efektif. Yang kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Jadi banyak yang sudah seharusnya ada di suatu instansi tapi masih belum diterapkan karena sesuai kebutuhan atau tidaknya suatu instansi tersebut. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik. Banyak manajemen yang di dalam instansi yang belum berjalan dengan baik, yang itu akan menjadi suatu hambatan untuk suatu instansi tersebut. Yaitu di sini kita masuk ke macam-macam eselonnya karena Kemenpan sudah mengeluarkan undang-undang untuk memangkas eselon 3 dan 4, dan di sini saya akan memaparkan tentang eselon 1 yaitu sebagai pucuk pimpin wilayah karena memiliki kewenangan menetapkan kebijakan. Dan pokok yang akan membawa provinsi tersebut mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada suatu target dalam suatu pemerintahan baik pusat atau daerah dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, di mana itu harus diselesaikan dalam periode pimpinan tersebut. Itu yang kedua, eselon 2 berfungsi untuk merancang dan mengimplementasikan strategi guna merealisasikan implementasi kebijakan pokok provinsi, di mana eselon kedua ini untuk
mengimplementasikan sesuai rencana yang telah disepakati oleh suatu pimpinan provinsi. Dan eselon 3, manajer media satuan kerja karena menyusun dan merealisasi program yang diturunkan dari strategi instansi yang ditetapkan eselon 2. Jadi eselon 3 ini dimana dia melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan pada eselon 2, dan yang eselon 2 pun sudah ditetapkan dalam eselon 1 yang sudah direncanakan. Dan yang keempat, eselon 4 yaitu manajer. Manajer ini satuannya kerja karena bertanggung jawab pada kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun di tingkat eselon 3. Jadi eselon 4 ini yaitu bekerja dan bertanggung jawab atas semua yang telah dikerjakan, yang telah direncanakan sampai yang sudah kegiatannya dikerjakan. Jadi pemangkasan ini yang sudah disepakati yaitu akan memutusnya pemangkasan eselon 3 dan 4. Dan contoh yang saya ambil yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemangkasan eselon ini sudah terbit dalam surat nomor B387 M.K.T.01/2020 tanggal 6 April 2020, yaitu telah menyetujui usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengurangi 650 jabatan dari 1010 jabatan struktural pada unit organik. Hal ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian PUPR, serta merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada akhir tahun 2019. Dan langkah penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dalam upaya memenuhi target pencapaian dynamic governance yang diamanatkan program reformasi birokrasi pada tahun 2025. Maka salah satu titik krusial yang perlu dibenahi adalah satu, terkait efisiensi birokrasi. Dan hal-hal ini sejalan dengan laporannya dari World Economic Forum yang dari tahun ke tahun selalu menetapkan 3 kondisi yang paling menghambat dalam ease of doing business, yaitu kemudahan berusaha. Yang ke-1, korupsi. Kedua, inefisiensi birokrasi. Ketiga, ketidakcukupan infrastruktur. Efisiensi birokrasi ini memang selalu dianggap permasalahan yang baik lingkaran setan yang disebutnya di negara berkembang dan berputar-putar tanpa ujung di antara kelembagaan, proses, sumber daya manusia, dan delivery sistemnya. Di mana ini sudah tidak asing lagi untuk suatu negara. Dan alur pemangkasan eselon ini yaitu ada 5 langkah. Yang ke-1 yaitu untuk melakukan identifikasi jabatan-jabatan administrasi pada masing-masing unit kerja. Jadi tidak semua untuk di Kementerian PUPR ini eselon 3 dan 4 dipangkas secara seluruh dan secara merata, tapi dilihat dari jabatan-jabatan administrasi yang dia tempati di masing-masing unit kerja. Yang kedua, melakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terkena dampak. Jadi setelah adanya pemangkasan ini dilihat dulu apakah jabatan ini tetap masih bisa digunakan apa tidak. Makanya dilihat juga dari dampak-dampaknya. Tidak melakukan pemangkasan secara semena-mena atau sewenang-wenang karena eselon 3 dan 4 harus dihapuskan, tidak. Dan yang ketiga, melakukan pemetaan pada posisi fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang kena dampak pemangkasan. Jadi dari eselon 3 dan 4 apabila terkena pemangkasan, maka dia bisa ditarik untuk mendapatkan suatu penataan jabatan tersebut dan berubah menjadi jabatan fungsional. Yang keempat, menyelaraskan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Jadi bagi seseorang yang telah dilakukan pemangkasan, dia akan mendapatkan tunjangan jabatan, di mana tunjangan jabatan itu akan diberikan secara baik secara pekerjaan lagi ataupun dia akan diberhentikan. Dan yang kelima, penyelenggaraan kelas jabatan administrasi ke jabat fungsional. Jadi yang asalnya ada di eselon 3 dan 4, jabatan administrasi dia akan beralih ke jabatan fungsional dalam Kementerian PUPR. Dan yang terakhir, kesimpulan saya mempresentasikan tentang reformasi birokrasi dan pemangkasan
eselon 3 dan 4, yaitu diawali dengan keinginan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi yang terkesan berbelit, sehingga menyusahkan warga masyarakat. Maka dilakukanlah beberapa perombakan yang dinamai reformasi birokrasi. Jadi membuat pandangan kepada masyarakat bahwa tidak semua reformasi birokrasi ini akan rumit ataupun berbelit, tetapi kita harus memahami kepada masyarakat bagaimana sih masyarakat tahu tentang reformasi birokrasi ini, dan ini penting untuk tahun-tahun ke depannya. Bagaimana ini bisa dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali, yang nanti akan perombakan tahun sekarang 2020 yang akan dilaksanakan nanti tahun 2025, dan itu akan menjadi evaluasi lagi di tahun 2025 apakah reformasi birokrasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan harapan dari dilakukannya reformasi birokrasi ini adalah agar terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Jadi pelayanan kepada masyarakatnya itu karena pemerintah itu untuk melayani masyarakat, maka di situ dibutuhkanlah pelayanan yang sangat ekstra. Ya, ada pelayanan prima juga, tapi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Bisa itu dengan offline atau online, pelayanan itu tetap saja kita harus melayani dengan baik, yaitu secara efektif dan efisien. Dan adapun reformasi birokrasi diwujudkan dengan pemangkasan eselon 3 dan 4 instansi pemerintahan, sehingga awalnya yang menjabat sebagai pejabat struktural berubah menjadi pejabat fungsional. Jadi ada juga yang tidak dipangkas seluruh, tapi dilihat dari kinerjanya, dari penataannya juga, yang tadi langkah-langkahnya itu tidak semua itu diberhentikan, tapi berubah menjadi pejabat fungsional. Tidak semua dalam Kementerian PUPR dipangkas, karena sesuai dengan arahan kementerian reformasi birokrasi, dan opsi 1 yang dipangkas dalam kementerian itu ada 2 opsi. Yang pertama yaitu yang masih bisa direlaksasi, misalnya semua induknya kementerian itu ada di PAN-RB untuk kepegawaian. Pemangkasan eselon bukan hanya sekedar menghilangkan, tapi melainkan juga untuk mempercepat birokrasi. Jadi di sini Kementerian PUPR itu ada memiliki 2 opsi, ada yang diberhentikan dan ada juga yang berubah menjadi pejabat fungsional. Dilihat dari tadi langkah-langkah sebelumnya, apabila dia memenuhi kriteria atau tidak. Dan ini adalah untuk mempercepat birokrasi, di mana ini sudah menjadi keputusan presiden. Kita harus melakukan reformasi birokrasi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hanya sekian yang bisa saya paparkan. Semoga dapat menjadi ilmu bagi yang belum tahu, dan saya juga masih belajar tepatnya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.